Oke teman-teman, sekarang Mas Jackson lagi sama siapa? Bacin. Masa saya imut gitu nah Bacin. Bacin. Jadi di sini Mas Jackson mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Bacin. Ya. Nonton, beca lu dimainin bocah. Berisik aja tukang getuk nih. Tete lagi gua. Ya, gimana Mas Jackson? Kabarnya baik? Alhamdulillah. Kan gua yang Oh nanya. iya, salah ya. Gua dong. Saya salah. Ini dulu kali ya. Apa tuh? Perkenalan dulu. Gak usah dikenalin lah. Nggak usah ya? Gila. Emang beda kalau mekanik kondang ya. Enggak gitu. Oh nggak gitu. Nah, jadi ceritanya biar misterius aja, ya enggak? Saya kenal tuh orang yang suka sok misterius gitu. Apa tuh? Nggak enak saya ngomongnya. Tip. Next. Ini lu deh, Gimana? garasi Citato. Yoi. Awal mulanya gimana tuh? Awal mulanya garasi Citato itu berawal dari iseng-iseng. Tapi membuahkan hasil yang baik. Asyik. Berawal dari hobi Oke. menjadi penghasilan. Gimana sih maksudnya? Lah lu gimana sih? Ya maksudnya hobi yang menghasilkan. Nah, itu. Udah gitu aja teman-teman. Hai. Tai dia ngomong surprise tapi dia bingung mau nanya siapa lagi kan tai ya. Enggak. Itu tuh Cin. Apa? Nah, Pertanyaan mendasar aja, pertanyaan mendasar. apa? Udah makan Cin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tai banget pertanyaannya. Nggak berbobot. Alhamdulillah sudah. Bokernya doang yang belum. Itu lu emang lu basicnya ini Apa? STM gitu. Enggak. Gue basicnya sekolah SMA. SMA. Habis itu DO. Enggak dong, Oh, enggak. selesai saya. Oh, oke. Saya pelajar yang baik. Kuliah dulu dengar-dengar di Oxford. Hampir Hampir. dapat beasiswa di situ, cuman gue nggak ambil. Banyak orang yang membutuhkan dari gue Gila. luar sana, jadi gue nggak ambil. Gokil. Jadi teman-teman, Mas Bacin nih, gue manggilnya Mas apaan sih? Bacin aja kali ya. Bacin aja Iya. ya. Bacin nih basicnya keilmuannya nggak ada teknik-tekniknya Sama sekali. sama sekali. Pokoknya tekniknya cuman nongkrong di bengkel dari SMP sampai sekarang. Nah, gue suka penasaran sama yang kayak gitu sih, Jin. Gimana? Apa yang membuat lu jadi yakin gitu buat terjun di dunia ini, di dunia bengkel gitu? Cara kompetitor lu kan basic keilmuannya ada jelas, pengalamannya juga lebih banyak. Lu cuman modal nongkrong di bengkel dong terus buka bengkel gitu. Berani amat. Gimana tuh? Jadi gini, Gimana? selagi kuota masih ada, kita bisa nonton YouTube. Oke. Bener Enggak. juga sih. Enggak. Bener juga. Nggak gitu. Ya yakin karena basic-basicnya
mesin, motor, mobil, tahu. Terus gue yakin kalau gue bisa. Dia aja bisa, kenapa gue enggak? Bener gak? Bisa bener bisa salah sih sebenarnya. Terus yang menurut lu salah? Karena kalau lu bilang dia aja bisa kenapa gua enggak, dia kan beda sama gue. Tapi kan dia bisa. Masa lu nggak mau bisa? Asik, luar biasa. Ya enggak? Kopi mas. Oh iya. Minum nih ya. Iya. Minum. Nih subscribe ya. Bang Ocan. Apa banyak? Ya Allah. Bet. Kang Getuk. Bener emang. Nih kopinya Kang Getuk. Motor gua pergi jatuh. Jatuh ke bawah. Samping. Enggak gitu dong. Ini kan ada Oh iya. lagi itu. Dari sini dong. Gimana mas? Jadi kaku ya. Iya. Jadi kaku. Itu kan. Keren. Ini Oh iya. Ini musang mau kandang. jinak total. Jinak keras. Gimana mas? Ini aja deh, ngomongin bengkel dikit, abis itu bebas aja kita. Oke. Gimana? Beberapa kan juga ada yang nanya nih ke gua, kalau bikin ini di bengkel garasi Citato bisa nggak, bikin ini bisa nggak? Itu gimana tuh Cin? Bikin ini tuh apa? Contoh, ada yang nanya kelistrikan, bikin full web, atau apa minta rekomendasi turun mesin gitu. Sebenarnya garasi Citato tuh kemana sih, apa sih spesialisasinya? Kalau spesialisnya sih semuanya. Insya Allah bisa gue kerjain. Nggak ada kecuali sih. Kalau untuk saat ini cuman custom aja yang gue nggak bisa. Cuman kalau untuk mesin, wiring, insya Allah bisa. Ah bohong. Bener. Kemarin Ngapa tuh? tembak-tembakan lampu gua lu custom tuh. Oh, oke. Boleh dong itu disebut custom. Boleh. Itu kan kurang lebihnya bisa dibilangnya akal-akalan si miskin. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi Memanfaatkan barang yang ada di bengkel. Gitu. oke. Bingung kan lu? Iya, saya bingung. Gimana mas? Apanya? Motor Jupiter yang udah digarap di bengkel saya. Oh iya. Lupa saya kalau motor saya digarap di sana. Iya. Saya cuma mau menanyakan aja. Cuman kan emang garapannya nggak begitu banyak. Benar. Cuma refresh aja mas. Gimana? So far so good. Enak. Jangan dusta lah. Enggak dong, enggak. Enak sih. Tapi ya karena perubahannya nggak banyak ya, jadinya juga ya nggak gimana juga. Standar aja. Standar aja. Ada rencana buat bikin yang lebih lagi gitu? Ada sih sebenarnya. Ditunggu tanggal mainnya. Siap. Jin, kalau gue suka nanya kadang nih, kalau lu misalnya harus pilih nih satu motor dalam hidup lu pilih apa Cin? 3 deh, kalau enggak bebas. Yang gua pengen punya Yang ada di garasi lu. Matic Touring, Ah, contoh Forza, Max, ah, Harley Davidson oke. buat nemenin ngerokok
rokok depan rumah sambil dipanasin gitu. Ngayal dulu boleh dong. Boleh dong. Satu lagi skuter Skuternya apa? Excel. Oke. Dan itu aja. Bosan neko-neko. HP gue lu sih. Kayak gua Kenapa 3 itu? Harley dulu deh, gue penasaran. Kenapa Harley? Harley karena motor itu yang ngajarin gua kabel, ngajarin gua kerja rapi, Oke. memperdalam mesin engine. Jadi gua harus punya itu motor karena dia ngajarin gua pertama kali di itu semua. Lebih karena berkesan buat lu ya. Berkesan. Berarti kalau teman-teman ada yang punya moge bisa dibawa ke lu nih ya. Selagi enggak masalahnya ringan-ringan masih bisa lah, oke lah. Cuman kalau yang udah sampai overhaul total, ke ahlinya aja langsung. Emang beda, Cin? Beda dong. Bedanya apa? Mekanik motor-motor gede kayak gitu kan pasti kan dia sekolahnya lebih dalam lagi. Masa sih? Iya dong. Itu yang apa namanya di di luar negeri, Eropa, Amerika gitu kan sama kayak kita, cuma modal nongkrong di bengkel, Iya. garage, makanya kan dia nyebutnya. Mm-mm. Kenapa lu pas di moge ngomongnya nggak kayak tadi? Yang lain aja bisa, kenapa nggak gitu, Cin? Keterbatasan parts juga. Parts apa tool? Toolkit iya pasti jelas. Karena kan dia beda sendiri. Oke. Dia itu ya beda lah kunci-kuncinya. Oke. Terus parts juga. Tapi kan parts banyak bisa masukin sekarang. Iya banyak. Cuman kan kita nggak tahu itu genuine atau enggaknya. Emang sekelas moge gitu ada yang nggak genuine? Ada dong. Semua kendaraan pasti ada yang genuine, ada yang KD. Berarti ada tuh body Harley bikinan Narita gitu ada. Mungkin. Nah, lu bilang ada KW-nya. Mungkin. Bapak nyebut merek dong. Narita berarti jelek emang maksudnya. Loh, jelek enggak, tapi kan KW. Iya benar. Iya kan? Benar. Nggak salah dong. Enggak. Jelek enggak, tapi kan KW. Cuma kan kalau Harley kan nggak ada jarang ada bodi plastiknya. Tapi kan tadi kan parts KW. Parts KW itu maksudnya yang lebih ke engine, parts ke engine-nya. Nah, itu kalau gue kan awam nih di moge. Gue juga awam lagi. Ya udah sesama orang bego lah ya. Iya, kita si bego sama si dongon ya. Iya, Okay. iya. Itu kalau partnya moge yang lu bilang KW itu sama kayak part di motor yang KW juga, yang part apa namanya bebek, matic kecil-kecil gini. Kalau lihat di Jepangan part KW bahan beda. Oke. Pemasangan pasti ada akal-akalan. Ya, Nggak langsung tingkat presisnya rendah. PNP. Paksa. Oke. Nah, kalau di moge, kalau untuk khususnya di moge yang spesial itu ya, ya dia cuma perbedaannya cuma di di materialnya doang. Oh. Untuk kepresisiannya sama. Lebih ke durability-nya. Jangka waktu. Itu. Sepengetahuan gue ya, salah tolong dibenarkan. Gila, wise banget. Gokil. Biar kayak yang lain-lain kan. Iya. Kalau salah tolong dibenerin ya. Gokil. Dari kan tadi Harley begitu ya. Lu pilih Harley karena apa namanya? Berkesan buat lu. Iya. Nggak ada lu pengen yang lain gitu. Let's say kalau ngomongin V-twin kan ada Ducati.
walaupun Ducati nggak disebut V-twin tapi L-twin kan. Tapi kan secara basic sama lah, beda derajat aja. Enggak dong, tetep dong. Iya sih beda emang. Dia itu udah spesial. Menurut gue udah spesial, motor paling spesial. Si Harley ini. Kenapa? Karena gini nih. Tapi gue bukannya ini ya, nggak mendiskreditkan, tapi apa yang gue lihat, apa yang gue pahami gitu, ya itu gitu gue utarakan gitu. Setahu gue kayak kalau ngomongin Harley, spesialnya Harley apa sih selain legasinya dia, sejarahnya dia, historinya dia? Kalau menurut gue sih dibanding motor sekelasnya ya, bisa dibilang nggak ada kan. Iya. Sekarang kalau ngomongin teknologi, Eropa jauh lebih tinggi, Jepang lebih oke. Ngomongin irit, halus segala macem, performance lah. Iya. Orang teknologinya Harley aja kan teknologi, kalau motor entusias ngomongnya kan teknologi zaman batu. Iya. Cuman kan motor itu, Harley itu satu-satunya motor cc besar tanpa pendingin. Benar. Ya. Nah. Kalau Eropa dia bisa ngeluarin mesin-mesin besar, tapi dia harus pakai pendingin. Tapi kan konsekuensinya ini more power, terus ya itu yang jelas more power itulah. Ya kalau menurut gue lebih ya efisien ya. Cuman kan gue lebih suka cara berpikir yang bikin itu motor. Apa yang lo tangkap dari itu? Ya dia bisa bikin motor cc sebesar itu tanpa pendingin, tapi motor itu minim trouble. Battle proof lah ya. Cuman kan kalau yang Eropa yang boleh nyebut kan Ducati. Nggak apa-apa dong. Emang kita siapa? Iya sih. Nggak boleh nyebut merek, nggak apa-apa. Kecuali kita Ducati, terus yang sport lah. Mereka kan bikin engine gede 1000 cc. Itu baru mentok di 1000. Sedangkan Harley ada yang 1600. Benar. Up sampai 2200. Tapi dia tetap nggak ngeluarin pakai pendingin. Nggak pakai radiator. Berarti kan materialnya dia, bahannya semuanya dipikirin kan. Tapi kan nggak juga, Cin. Apa tuh? Harley bisa tanpa pendingin, RPM-nya kan rendah, dia nggak high RPM. Dia RPM rendah, tapi dia bisa miles-nya bisa tinggi. Aku nggak paham ya. Lu bawa motorsport, RPM bisa sampai 6000, 7000. Oke. Dia baru 200 km per jam baru naik tuh. Tapi lu di Harley bisa cuma 3000 RPM, tapi dia bisa sampai lebih dari 100 torsi. Apa karena itu juga pilihan ketiga lu Vespa? Iya. Battle proof. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa gue milih Vespa? Gue muncul di luar, dikenalnya bajin Vespa awal pertama kali. Tapi ngomongin battle proof, kenapa Exo? Badan gue gede. Gue udah nyobain yang lain super. Lebih ke ergonomi ya? Gue udah nyobain super, gue udah nyobain PX. Kayak menurut gue Excel lebih oke lah. Karena kan gue suka juga jalan-jalan, touring ke puncak aja trouble. Bala. Bakti itu dipecahin. Gitu. Gue ini Cin, punya impian gitu. Pengen bikin motor sendiri. Menurut gue hari ini motor sendiri tuh maksudnya kayak
dari nol. Crankcase lu bikin sendiri, rasio lu bikin sendiri gitu. Katakan nggak gitu tuh, ini deh, nyangkok deh paling nggak, kayak kalau di Jupiter masuk blockheadnya STF gitu. Enggak. Iya begitu sih. Cuman maksud gue lebih ke kalau di merek tuh kayak mungkin mereknya Lenka misal. Lenka kan itu dia merek tuh motor. Cuman kan mesinnya dia pesan dari si ini. Rangkanya atau dia ngedevelop sendiri kayak gitu-gitu. Nah, hari ini menurut gue di Indonesia tuh kayaknya udah bisa bikin kayak gitu. Menurut lu bisa nggak sih? Bisa lah. Lu misalnya kalau ada bagai lanjut. Oke. Ganti baterai dulu tadi. Oke. Nah itu gue mau nanya nih dari sudut pandang lu yang menekuni dunia otomotif lebih dalam. Mungkin nggak sih Cin bikin motor sendiri Cin hari ini? Tapi dengan kalau bisa kandungan lokalnya ya let's say 60% lah. Bisa. Kita coba bedah ya. Kalau untuk rangka, kita pun udah banyak kok anak-anak custom. Iya, kalau rangka iya. Bener-bener dari nol dia mau bentuk kayak apa bisa dibentuk. Oke. Dan sebelum dia kan custom. Nah, di custom itu sebelum dia masuk ke kontes itu pasti ada scrut kekuatan, layak jalan atau tidak di rangkanya itu. Itu kalau scrut custom tuh sorry nih, gue potong. Itu gimana sih scrutnya? Maksud gue beneran di scrut gitu kayak mau balapan? Iya. Lampu rem, sen, ban, sasis, handling, semuanya dicek. Beneran scrut nggak abal-abal gitu? Enggak dong. Oke. Maksudnya nggak cuma formalitas dong nggak ya? Bener. Motor harus hidup. Nah, yang gue bilang kenapa gue bilang bisa, ada juga kok orang Indonesia, benar-benar pure orang Indonesia, orang Jawa Tengah, dia bisa bikin mesin dari nol. Oh itu ya, masih apa? Lupa gue, yang bikin Naga 9 ya? Si Psycho Engine. Iya. Iya nih. Itu the best tuh orang. Namanya masih apa sih, lupa gue jadi. Gue juga lupa lagi namanya siapa sih. Itu kalau dia kan, tapi gue nggak ngikutin banget ya. Iya. Kan kayak blog, dia kan sempat akhirnya bikin kayak bikin blog sendiri gitu ya, Crankcase gitu. Awalnya kan dia cuman dari basic mesin Tiger, dibikin 9 silinder. Block headnya pakai Tiger semua. Oke, iya awalnya gitu. Awalnya. Tapi kan kesini dia benar-benar udah pure bikin Crankcase sendiri dengan embossnya Psycho Engine, block seher, block head. Itu makanya gue bilang bisa, lokal pun bisa, cuman kita keterbatasan alat dan material gitu, makanya belum bisa dijual belikan, diproduksi massal maksud lu? Karena belum lolos uji macam-macamnya. Lu sendiri sebenarnya lebih condong kemana sih sebagai mekanik? Pengennya kayak tadi, apa lu pengen lebih ke custom, apa lu pengen jadi mekanik balap? Kalau untuk mekanik balap enggak. Kenapa? Kalau balap racing saya bikin pusing ya enggak. Gue pengennya jadi mekanik yang cita-cita gue lah ya. Mekanik yang orang pengen ya biasa. Orang pengen A, gue bisa. Orang pengen B, gue bisa. Udah. Itu aja. Ini sebel. Itu sih lebih ke situ.
gue nggak mau ke nge-spesialis. Sebetulnya sih gue pengen banget spesialis satu motor, Apaan? entah itu Suzuki di Skywave. Jadul banget Chan nyebutnya Suzuki. Suzuki Itu kan Z pak. oh, iya. Suzuki Iya. entah itu dia Heeh. atau Kinko. Kenapa Jin? Orang mungkin di luar masih banyak yang pakai motor-motor kayak gitu, cuman dia nggak nemuin mekanik yang benar-benar ngedalamin motor itu. Oke. Jadi gue betul sih gue pengen banget jadi spesialis motor-motor kayak gitu, kayak Kinko, Skywave. Lu hati lu kayak Bunda Teresa lu ingin menolong orang-orang. Yo yang sedang kesusahan di luar Yoi. sana. Kan kalau mekanik-mekanik Beat, Jupiter, Jepangan lah ya, itu Iya. juga Jepang sih, saya sama Suzuki. ya Suzuki. Enggak dong, Kimco nggak Jepang dong. Oh iya bukan. Maksudnya yang kayak motor-motor banyak di jalan kan udah banyak mekanik yang bisa juga. Benar sih. Benar. Ada mah mesinnya nggak beda jauh. Nah itu. Yang dibilang spesialis itu kan berarti kan dia menyediakan partsnya juga. Oh menurut lu tuh spesialis tuh begitu seharusnya? Iyalah. Oke. Lu bisa dikatakan spesialis itu lu udah ngelotok di motor itu, di mesin itu, ya pokoknya unit itulah ya. Nah, Satu itu, kedua lu harus ready partsnya yang next bakal diganti itu apa. Yang harus diganti itu apa, lu harus sedia. Itu baru dibilang spesialis. Tapi kalau misalnya lu masih ngucap, aduh barangnya nggak ada nih, ya gue harus kemana lagi? Kan gue udah ke spesialis ya, maksudnya gue harus nyari lagi. masuk akal. Tapi kan Suzuki juga nggak ini. Kalau Kimco masuk akal lalu begitu. Kalau Suzuki kan banyak juga. Suzuki kalau untuk di pinggiran-pinggiran, showroom dealer nggak ada, ya kan? Iya sih, benar juga. Parts-partsnya dia susah, kayak pele lah, master rem, Heeh. sealnya Iya. pasti dikawinin sama yang lain, sama Honda lah, sama Yamaha lah. Nah itu tuh, kalau disubstitusi gitu tuh gimana tuh? Bener bisa nggak sih? Bisa, cuma Aman. kan aman untuk sebulan 2 bulan. Karena pada sejatinya dia nggak ngeplak ya. Ngeplak sih pasti ngeplak, cuman kan pasti bentuknya ada beda, ukurannya ada beda. Oh. Ukurannya beda-beda dikit lah. Cuman kan tapi kalau misalnya seal itu kan dia harus padat banget. Entah itu ntar kalau misalnya pakai yang Honda bocor lah, inilah itu. Itu kan motor yang lu inilah. Ada motor yang nggak ini, nggak lu suka lah gitu. Nggak suka dalam artian mungkin Bongkarnya atau punyanya. terlalu deh yang mana? Kalau bongkarnya gue nggak suka Vespa. Bukannya gampang. Ketelitiannya tuh lebih dari motor-motor sekarang ini. Masa sih? Iya dong. Kenapa? Nah, gue nggak tahu nih, karena gue kan cuman ngeliat doang. Gue bukan praktisi. Sepraktis. Iya dong. Iya benar-benar. Ya kalau Vespa kan pertama bahannya udah tua. Oke. Kita harus teliti, ngentengin riskan selek, riskan bocor, riskan oblak. Nah itu kan berarti kan mekanik tuh diuji tuh buat ketelitiannya. Ntar mesin udah bulat, udah rapet, tiba-tiba dinyalain berisik, kita belah lagi. Itu yang gue nggak suka sih. Gue lebih suka bongkar-bongkar Patch, BSA, Norton. Kan itu malah lebih tua. Lebih tua, cuman dia bahannya lebih keras, lebih kuat. Sekarang kalau ngomong tua nih, Pitung aja misal, 70. udah sama tuanya dong, sama Vespa. Iya. Vespa generasi 70-an juga tentunya ya.
Kenapa lu pede bongkar itu, sedangkan bongkar Vespa lu tadi bilang apa namanya? Dan bocor. Iya. Kalau di Jepangan Grand 70 Star kayak gitu-gitu masih banyak tukang bubut yang masih mau ngakalin. Oh, Vespa enggak? Banyak, cuman dia nggak ahli. Iya. Iya nggak? Bener. Gue keingetan ini, gue lagi pala babi gue. Kenapa tuh? Iya, gue bawa ke tukang bubut nih. Katanya mah Ganti sayun. ya katanya mah oke garapannya kata orang-orang. Gue bawa ke sana, ngantri lama. Gue samperin, besok mas nembak mulu. Lama. Pas jadi, ya kok begini? Gak sesuai expect kan? Nah itu yang gue nggak suka. Gue suka motornya tapi gue nggak suka bongkarnya. Oke. Gue lebih baik, misalnya gue punya Vespa, gue lebih baik kasih ke orang yang bener-bener ya udah mendarah daging Spesialis di ya? Iya, mendarah daging di Vespa, udah lahir di Vespa lah gitu. Dia emang muncul jadi mekanik tapi langsung ke Vespa. Jadi gue minat gitu dibanding sotoy bongkar-bongkar sendiri. Bener kagak nangkrak iya tuh motor. Nah kalau tadi kan itu yang lu nggak suka bongkarnya, kalau nggak suka lu punya apa? Aduh, hampir semua motor gue suka lagi. Apa ya? Nggak ada. Serius lu? Masa nggak ada yang bentuknya aneh gitu menurut lu jelek? Kalau gue emang sedikit aneh. Gue suka motor-motor yang bentuknya aneh. Kayak model Kinko Easy. Gue nggak tahu lagi. Ya pokoknya itulah. Ya Kinko lah. Iya. Trend atau Easy atau apalah gitu. Orang-orang nggak suka bentuknya kayak kebo lah apa dikata-katain lah jelek tebok kok pokoknya kayak jet ski lah gitu. Cuman lu harus naikin itu motor. Enak Banget. Definisi enak banget itu gimana? Handlingnya enak, mesinnya halus, getarannya minim. Itu untuk yang gue cobain yang Trend, Kinko Trend. Itu Kinko Trend joinan nggak sih? Kan beberapa produk Kinko kan joinan kan? Sama? Kalau gue nggak salah kayak dia tuh joinan. Kalau yang sekarang nih joinan sama Kawasaki. Makanya kenapa Kawasaki nggak bikin skuter di Indonesia kan? Nggak ngejual. Jujur sih gue nggak tahu malah. Gue taunya Kawasaki malah kemarin kan sempat joinnya sama Bajaj doang. Itu motor lakinya. Ya. Skuternya dari yang kelas, kalau nggak salah gue nggak tahu ya kalau kecilnya iya apa enggak, tapi yang jelas menengah sampai gedenya tuh sampai skuter 300 400 sih kalau gue nggak salah ya. Itu dia join sama si Kinko. Nah agreementnya mereka itu Kawasaki nggak boleh ngejual itu di Indonesia, yang ngejual si Kinko. Kalau gue nggak salah. Nggak tahu gue sih. Jujur gue setahu gue Kinko ya udah Kinko. Dia belum join yang sama lain-lainnya atau. Bener-bener motor hampir semua motor gue suka sih. Beneran. Semua motor gue suka. Aneh juga lu ya. Apa yang gue nggak suka? Oh ya, gue nggak suka ada satu motor yang depannya pakai sok ayun. Vespa. Star. Oh, 75 hitung. ya generasi itu lah ya. Iya, gue nggak suka. Kenapa? Lo nggak suka karena modelnya atau karena ketahanannya segala macam, performanya? Ketahanan nomor satu. Kan dia mungkin kalau dulu pas baru keluar dari pabrik kuat. Sekarang gampang nyender. Terus banyak yang jual repair kit aja. Suka-suka dia. Benar. Nah itu gue nggak suka. Terus sama kalau lu ngerem, orang-orang kan pasti dia naik. Ya aneh gitu. Gue nggak suka. Udah itu doang sih motor-motor itu yang gue suka. Tapi gue bentuknya gue suka. Maksudnya bentuk motornya ya, bukan bentuk soknya ya. Bentuk motornya ya. Kayak 75, gue suka 75. Nah, Yamaha. Robot, gue suka robot.
Lu suka? Suka. Semuanya gue suka, kan gue bilang suka semuanya. Gue aja robot nggak suka lu. Kenapa? Enggak aja menurut Robot gua. yang deluxe, apa sih? Pokoknya Ya itulah. gue kalau yang V-Series gue sukanya cuma 75 aja atau naik Iya. apa misal V75, V50 gue demen tuh masih ada harmonisasi antara bulat sama kotak-kotak gitu. Kalau yang udah 80 kan udah kotak banget. Cuma gue suka. Oh, ada satu. Apaan? Bener-bener gue kayaknya kalau gue dikasih motor itu, gue bingung udah mau nyapain. Honda 800. Asik. Moge. Ini kan 800. Iya. Bener. Tapi kan cc-nya 80. nah, Itu juga nggak genep lagi ya. iya 70 sekian lah. Itu gue nggak suka. Kenapa lu nggak suka? Itu satu-satunya motor menurut gue motor yang dibawa ke klasik susah, Iya sih, dibawa ke modern yang nanggung, bener. digantenginnya gimana? Nggak bisa. Kan kalau Star masih bisa digantengin pakai ban-ban gambut atau gimana gitu, masih bisa lah. Prima. Ya Star juga bisa sih. Terus 700 itu masih keren juga. Cuma kayaknya 800 dia doang deh sendiri. Nah, aneh. Sama satu Bitpop, Kenapa? harganya kan naik-naik, jadi gua nggak suka. Tapi kan nggak turun. Turun dong. Masih iya? Iya dong. Mesin ESP starter halus yang paling murah ini Bitpop. Berapa sih turun? 4 mungkin, 3 juga ada deh kayaknya, 3,5. Ya murah ya? Iya. Nggak berminat untuk naik Bitpop gitu. Tar dulu lah ya. Ntar dulu, ditunggu lah. Mohon bantuannya bapak nih naik Bitpop, siapa tahu kan harganya bisa naik pelan-pelan. Iya. Sama ini nih yang punya gelas nih, tolong dong dinaikin harga Bitpopnya. Kalau kata orang zaman sekarang mah digoreng lah ya. Minyak mahal. Kegedean naik Bitpop. Hah? Badan saya kegedean naik Bitpop. Bitpop kan juga gede. Udah jadi itu. Next, kira-kira lu apa nih buat bengkel lu? Apa nih? Pengen gimana gitu? Kepengennya, Apa lu pengen punya mesin bubut? oh iya pasti. Kayak gitu-gitu kan? Gue pengen banget di dalam bengkel gue, ya gue nggak usah keluar lagi dari bengkel. Gue pengen ngebubut nih. Ya gue gitu. Gue pengen ya kayak ngelengkapin parts sama ngelengkapin tools lah, alat-alat. Cim, nih gue masih suka jadi pertanyaan. Kenapa kalau bengkel bubut ya? Kan itu logikanya kan mesin, namanya mesin kan tinggal dimasukin datanya, harusnya semua hasilnya jadi sama kan? Enggak dong. Bubut itu manual tangan. Tapi kan ukurannya ada ukurannya, Cim. Ada. Jadi Ada misal, milinya, ada mikronya ada. jadi tinggal dimasukin sekian gitu. Harusnya kan jadinya segitu gitu. Tapi kenapa kok bengkel bubut ada yang ini yang bagus, yang ini kurang gitu? Itu gimana sih operator bubutnya sebegitu menentukan? Iyalah, Oke. sama aja kayak mekaniknya. Pemasangan satu part, gue masangnya ABC. Terus mekanik yang satunya ABC juga, tapi C-nya kebalik. Oke. Itu jadi nggak maksimal kan? Padahal urutannya sama ABC juga. Tapi berarti kalau misalnya SOP-nya bener, ABC bener gitu, Bener. harusnya sama semua Sama kan? semua.
karena kan semuanya seharusnya ya tukang bubut itu ada alat dialnya buat center, buat clearance, buat macam-macam lah. Cuma kan karena kita hidup di sini, feeling aja udah lurus, ini mah lurus gitu. Nah itu yang dibilang tukang bubut ini bagus nih, yang ini kurang nih, karena yang kurang itu by feeling. Oh ini udah center nih, udah lurus nih, sikat gitu. Nah yang bagus tuh yang bener-bener di center pakai dialannya dia. Oh ini udah lurus banget nih, baru disikat gitu. Nah gue nggak ngerti nih kan, gue nggak paham tuh. Emang kalau bubut tuh gimana sih langkah-langkahnya? Misal gue pengen sesimpel, gue pengen ngebubut ini aja deh, oversize block lah. Nah, oversize block nih, misalnya lu blok masih 0 standar. Iya. Lu mau naikin ke 50. Kita masukin dulu ke mesin quarter. Oke. Ya kan? Nah di mesin quarter itu kan bloknya itu kalau misalnya tukang bubutnya teledor, operator teledor, itu bisa si bloknya itu bisa miring ke kanan atau miring ke kiri atau ke depan atau ke belakang. Nah, untuk yang ngegedein lubang di boringannya itu. Nah makanya ada alat namanya alat dial kan. Alat dial itu alat buat senternya dia, bener-bener titik tengahnya itu di mana. Nah tapi kalau kita pada nih tukang bubut sekitaran dekat rumah gua, by feeling, dilihat, dilongok, lurus, sikat, disikat. Ya emang kalau ngeliat begini lurus. Tapi kan itu cuma mili ya, mikro. Bahkan. Nah abis dari mesin quarter itu kita masukin ke mesin hun. Yang amplas ngalusin. Nah yang muter-muter gitu. Ya itu sambil disiram. Nah itu kalau misalnya ngehunnya kita kebablasan, kan itu kan masuk amplas, tapi digedein lagi sampai si CR itu kan bisa masuk dong. Emang ngedial tuh ribet? Nggak ribet sih, alatnya lumayan, nggak mahal-mahal banget sih, tapi cuman berapa? Kalau lu sebut angka? Alat dialnya mereka, alat dial center keras, dialnya boringan, itu beda-beda semua. Oh kalau yang dial keras tuh yang digini-giniin terus itunya ada jarumnya. Yang nempel. Itu dial keras. Nah itu terus kalau bisa buat boringan ya beda lagi, dia modelnya kayak tongkat, ada tiangnya gitu. Iya. Buat lurus apa enggak? Oh itu dial itu. Oke, kita lihat ntar bisa kelihatan clearance-nya berapa. Kan kok misalnya seharusnya kita itu yang mekanik itu bisa request clearance-nya misalnya ya minta 0,02 atau 0,03 biar rayanya sebentar. Itu sebetulnya kita bisa nyucap. Cuma mereka itu ya, bang, Mas Ryan, ya udah bikin nyeplos aja tuh share. Nggak tahu tuh berapa, pas dipasang berisik. Gitu. Pengetahuan gua. Tapi berarti nggak semuanya bengkel bubut punya alat dial berarti? Iya semuanya. Konyol juga ya? Sekonyol itu anak tukang bubut di daerah dekat rumah gua ya. Konyol itu. Ada malah justru tukang bubut dia bakal ngeluarin dialan kalau tipsnya gede. Oh gitu. Misalnya ngebubut gitu kan paling berapa sih gocap misalnya ngorter gocap. Kalau lu kasih 50.000 ya udah apa adanya. By feeling. Tapi kalau lu ngasihnya 80.000 atau cepet, ya dialnya keluar. Lu minta keluar berapa ditanyain gitu malah sama dia. Oh gitu. Iya. Oke. Makanya kayak gua mortar berapa? Misalnya gua nyebut 70. Mahal banget. Banyak yang ngomong kayak gitu tuh. Mahal banget, orang biasa aja mortar cuma 50 atau 40.000 bisa. Ya karena gua nggak mau gagal. Gua lebih baik keluar duit 20.000, 30.000 lebih mahal, tapi gua sekali kerja dibanding bolak-balik. Maksudnya ya biar untung gua gede, tapi gua ntar customer kok berisik, kok ini, kok itu gitu.
dari ya sebut aja lah ya, Tangsel gitu. Tangsel yang di daerah kita gitu. Bengkel bubut yang bener tuh, Oh, gue nggak bisa ngomong. Sebetulnya bengkel bubut berapa persen lah gitu. Ya bener dalam artian gini ya, Jadi- pakai dial tadi gitu. enggak. Jadi di Tangsel tuh bengkel bubut banyak. Banyak banget. Ya. Cuman mereka itu ada spesialisnya masing-masing. Oke. Jadi kayak di tempat A dia jagonya buat mortar. Di tempat B dia jagonya buat ganti boring. Itu beda tuh. Sebetulnya kan ganti boring sama mortar satu tempat dong seharusnya. Iya. Tapi yang jago ganti boring nggak jago mortar. Oke. Nah, terus di tempat C jagonya apras head. Dia center lurus. Dia bikin derajatan puli misalnya gitu. Terus di tempat D dia jagonya bikin setting klep atau ngerubah-ngerubah klep gitu kan, digede-gedein klep. Ya beda-beda mereka spesialisnya. Itu penyebabnya apa, Cin? Kan operatornya di tukang bubut itu semua beda-beda. Misalnya gua megang quarteran, Iya. lu megang paprasan, gitu kan? Di Iya. satu tempat nih. Nah, paprasan lu nggak bagus, tapi quarteran gua bagus. Orang pasti, oh di situ bagus tuh quarternya, tapi paprasnya jangan. Kayak gitu. Nah, kalau gua coba Cin, lu aja yang mapras. Ya gua belum tentu bisa mapras ya. Belum tentu teliti juga. Jadi maksud gue gini, memang pada akhirnya kan berpulang pada si operator ya. Cuman kayak tadi tuh faktor ternyata kayak yang tadi dial gitu. Bahkan ternyata banyak tukang bubut yang secara SOP tuh nggak memenuhi gitu. Harusnya di dial tapi enggak gitu. Nah kalau kayak yang tadi, kenapa si A spesialisasinya ini, si ini spesialisasinya ini, itu kenapa penyebabnya? Apa karena alat juga? Ada faktor alat apa gimana? Alat. Udah kalau tukang bubut itu udah pure. Alat juga ada sih. Bagian maksudnya yang alatnya masih bagus nih, pisaunya masih tajam nih. Oh gitu. Tapi lebih ke 70% ke Man behind the gun. Iya. Oke. Berarti lu selama ini kalau ngebubut gitu tergantung apa yang lu bubut berarti? Iya, muter-muter gua. Misalnya kayak gua ngerjain motor lu, gua motor lu. Ya gua taruh di tempat A. Terus tiba-tiba lu pengen ABCD gitu ya. Custom head misalnya. Mapras lah misalnya. Ya gua nggak di tempat A itu, gua ke tempat B. Ribet ya? Ya tapi kalau ada bengkel juga yang fanatik. Gimana tuh? Guru gue juga ngomong sih, lu jangan terlalu fanatik sama tukang bubut. Oke. Fanatik tukang bubut tuh jadi gini, gue datang ke tempat A, misalnya tukang bubutnya lu. Iya. Gue datang ke tempat lu nya nggak ada. Gue nggak mau, nggak jadi. Oke, iya. Iya sering tuh begitu. Nah, kayak gitu ya, lu jangan kayak gitu. Ntar kalau misalnya suatu saat orang itu udah nggak ada, lu bingung sendiri. Itu guru gue ngomong kayak gitu. Lo harus punya plan B berarti. Plan B. Jadi kayak misalnya ya lu keliling tukang bubut, berarti lu harus tahu nih karakter tukang bubut itu masing-masing kayak gimana. Misalnya yang ini nggak bisa, misalnya yang di tempat A itu orangnya nggak ada, ya lu harus mana. Nah, lu mensiasati itu bagaimana, Cin? Jadi gini, misal nih, biasanya lu ke gue kan, tapi gue lagi nggak ada nih. Terus lu akhirnya cari nih ke orang lain kan gitu, lu dapet. Nah kan lu nggak tahu nih, belum tahu lah karakter si orang ini. Bisa jadi gagal. Kalau pas lagi bener sih nggak masalah. Kalau pas gagal gimana, Cin? Lu balikin gitu apa gimana? Lu minta garansi itu? Kalau tukang bubut tuh jarang banget ada yang mau garansi. Terus tukang bubut tuh jarang banget ada yang mau disalahin. Iya lagi. Iya bener. Gue bolak-balik waktu di Jogja begitu. Iya. Nah, kalau gua itulah maksudnya gunanya gua nongkrong sana, nongkrong sini, bengkel sana, bengkel sini, nambah referensi ya buat jadi. Bang,
Lu kalau ngoper gimana sih bang? Misalnya gue main ke bengkel Bang Ocan, Iya. motornya kenceng-kenceng nih, Heeh. motorannya bagus-bagus, Heeh. terus nggak ada yang berisik mesinnya. Gue main ke tempat Bang Ocan, gue bukan main ke tukang bubut nyari satu-satu terus gue tanya, terus gue ngasih blok gue, ngorbanin enggak, rugi dong. Iya. Gue lebih baik nanya ke bengkel-bengkel yang Oh. gitu. Misalnya Bang Ocan, bang lu motor gimana? Di sini sih. Sharing pengalaman ya. Ya, pernah gagal nggak? Alhamdulillah nggak pernah sih. Udah gue coba dong. Boleh nggak gue pakai referensi nama lu dulu Oke. untuk kali, maksudnya pertama kali Hmm. datang. Kan kalau biasanya juga orang baru datang ya kerjanya salah-salah. Cuman kalau kita bawa nama orang, bang disuruh ini motor ini, benar. Kalau seandainya lu nanti udah bisa nih punya mesin bubut sendiri gitu, untuk bisa menguasai itu tadi, yang ternyata kayaknya itu pekerjaan yang ribet juga, seabrek gitu. Iya, iya. Itu bakalan bisa sesuai apa yang lu pengenin gak sih? Iya sih. Gue pengen banget bengkel gue tuh lengkap alat. Kayak gue pengen ngebubut, mesin las, mesin itu. Tapi guanya nggak cuma pengen beli toolsnya itu, yang maksudnya nggak pengen beli alat itu doang. Guanya harus sekolah lagi. Nah itu dia, Iya. maksud gue di situ. Lu udah punya alat tapi kan operatornya juga gitu kan? Iya, makanya guanya sendiri harus gue sekolah. Maksudnya ya kan banyak tuh di Jogja juga banyak kan yang Iya. sekolah-sekolah bubut lah, sekolah mekanik lah, sekolah inilah itu. Ya, gue pengen sebetulnya sampai sekarang tuh gue masih pengen. Walaupun gue udah ngerti nih buka baut ke kiri, ngencengin ke kanan, Normalnya. basicnya. Cuman gue pengen belajar, pengen sekolah yang benar-benar ya lo ngencengin baut itu harus ada torsinya semuanya kayak gitu, hal-hal kayak gitulah. Terus lo masang sesuatu part yang di motor itu tadinya gue cuman tak beres, pasti kan itu ada caranya. Iya. Yang benar-benar teorinya tuh ada. Nah gue tuh pengen kayak gitu, gue pengen ngerti teorinya juga. Jin, ini gue mau nanya, kan gue kalau di motor awam lah bisa dibilang. Gue juga. Nih kan kalau di sepeda tuh bisa dibilang bengkel yang proper sekarang udah mulai banyak dan mulai terjangkau. Proper tuh gimana nih? Proper tuh proper alat, proper orangnya. Keduanya. Jadi alatnya memadai gitu kan. Orangnya juga jago. Orangnya juga paham. Kalau jago gue nggak tahu. Tapi seenggaknya dia paham. Gitu, apa yang dia lakukan tuh paham. Tapi banyak juga bengkel sepeda yang dia cuma punya alat nih, baru punya alat tapi tentang pemahaman bagaimananya nggak oke lah gitu, bisa dibilang nggak cukup oke. Nah kalau di dunia motor tuh seenggaknya di Jabodetabek tuh kita sebut, gue beberapa kali lihat tuh dia mendeklar dirinya proper gitu dari segi alat. Dan gue lihat memang alatnya, oh iya nih gitu, ada ini ada itu gitu, kayak oke deh gitu. Yang jadi pertanyaan, orang-orang itu memang beneran proper atau enggak sih gitu, si operatornya tuh oke juga nggak sih gitu, atau kalau disederhanakan lagi, bengkel-bengkel yang oke menurut lu di Jabodetabek tuh banyak nggak sih gitu? Banyak untuk kelas motor. Tapi motornya jangan moge loh. Kalau yang kelasnya moge kan udah beda kelas ya. Iya. Nah itu dia, makanya tadi gue bilang kenapa gue pengen Harley. Dia yang ngajarin gue kedisiplinan. Motor itu yang ngajarin gue disiplin. Ya bener-bener kayak gue ngencengin baut nggak ngasal, gue ada torsinya. Kalau kata senior gue etos kerja. Nah, ya iya bener kerja. Nah kalau untuk di bengkel-bengkel bebek, nggak bebek maksudnya, ya yang biasa lah ya. Motor kecil lah. Motor kecil. Yang jago banyak. Banyak. Yang jago bener-bener jago, dia bener-bener teorinya paham, ini paham.
kuncinya ada. bengkel resmi. Gitu dong. Nalarnya begitu, Mm-mm. idealnya begitu, tapi kan pada kenyataannya banyak yang kecewa sama bengkel resmi karena bengkel resmi hari ini kan diisinya sama mekanik-mekanik muda. PKL. Iya, PKL lagi. Bukannya muda, PKL. Bukan, baut aja hilang. Ya, tapi kan seenggaknya dia paham teorinya. Bener Kan sih. banyak orang yang ngomong, lu bisa teori tapi belum tentu lu bisa praktek. Kan banyak orang Iya, ngomong kayak gitu kan. Iya. Betul, itu benar. Cuman kalau bisanya lu praktek doang tapi lu nggak paham teorinya, ya lu asal-asalan jadinya. Iya sih. Bener. Lu tinggal tidur gua. Berarti lu arahnya akan jadi seperti itu ya, Cin? Apa tuh? Nggak yang ya pokoknya Pakai apron. Oh enggak. Enggak dong. Emang gue mekanik sepeda pakai apron. Iya. Airpack. Oh iya, Werpak iya bener. Ya gue pengen, pokoknya intinya gue pengen ngerti teori, bisa praktek. Kalau untuk sekolah, Cin, lu kan pengen sekolah ya? Kita lanjut lagi, lu pengen sekolah. Udah cukup belum sih sekolah mekanik di Indonesia? Karena gue kan nggak cukup tahu ya. Karena kayak yang sejauh yang gue tahu, kayak sekolah pembalap aja misal. Jadi pembalap aja kan baru beberapa tahun belakangan lah ya. Mulai rame, mulai banyak, mulai inilah gitu. Sedangkan pas waktu zaman era kita kan gitu masih bocil kan susah gitu. Enggak susah. Sebetulnya juga zaman dulu banyak. Oh gitu. Bengkel. Sekolah balap kayak gitu itu banyak. Cuma kan karena sekarang ini media sosialnya. Guanya aja nggak tahu. Yeah. Oke. Dan itu sekolah di dalam negeri ini cukup, Cid? Cukup. Biayanya mahal nggak sih? Lumayan. Berapa? Setahu gua Mekanik nih ya. mekanik ya. Jangan pembalap. Beda bahasan nih. 7 juta 7 juta tuh ngapain? dari belakang sampai depan, kasarnya gitu, mesin misalnya mesin bebek nih dari rasio sampai head. Itu belajarin itu cara kerja, terus hitung-hitungannya, kalau lu mau ngerubah kayak gini itu harus kayak gini, kayak gitu lah. Kalau BLK tuh bagus sih, Cid. Biasa tuh Balai latihan kerja kan biasanya ada tuh. Buka apa namanya? Ya yang ngeluarin sertifikat itu ya. course gitulah, kayak ya kursus gitulah. Gue nggak bisa ngomong itu bagus jelek karena gue belum Oh, lo belum nyoba ya? Ngeri itu nama lebahnya dari kemana? Dari tadi? nggak gigit ya, ngantuk. Lu dari Harley, Vespa, terus yang pilihan pertama lu tadi Matic. Kenapa Matic sih? Simple. Gitu. Simple. Tapi kan yang gue pengen kan Matic gede, yang kayak X-Max Corsa. Iya. Jadi gue bisa bilang simple kenceng. Emang simple? Ini sih logikanya. Ngegas ngerem simpel dong ya nggak sih, tanjakan nggak perlu kurangin gigi, nambahin gigi. Emang konstruksinya mesin-mesin gede itu begitu juga ya, kayak metik kecil juga? Maksudnya konstruksi itu gimana? Konstruksi mesin, jadi apa namanya, ini silinder, blok, krek as. Sama semua mobil motor sama. Misalnya motor 4 tak, yang 4 tak tuh kerjanya begitu semua di bebek. Enggak, kan ini metik, kita ngomong metik. Iya, di bebek 4 tak, ya kerjanya gitu semua. Terus misalnya 4 tak metik, ya kerjanya gitu semua. Semuanya ada CVT-nya semua. Dan cara kerjanya begitu semua. Kecuali di 2 tak. Kan kayak mobil cuma beda silindernya doang dong. 8, 4.
gitu kan. Lu udah nguasain mobil yang 12 silinder, 8 silinder, 6 silinder, tapi lu belum tentu bisa megang rotari. Ya. Itu sama aja kayak 2 tak sama 4 tak di motor. Lu bisa megang 4 tak motor, belum tentu lu bisa nguasain 2 tak. Lu nguasain 2 tak, belum tentu lu bisa nguasain 4 tak. Kalau bongkar pasti bisa. Iya nguasain. Benar. Saya juga bisa bongkar. Nah, tapi habis itu kan saya bawa ke bengkel Anda. ngertiinnya. Banyak kok sekarang bengkel yang bisa aja. Bisa bongkar kan? Bisa bongkar. bisa servis bisa. Cuman kan dia belum tentu bisa Benar, merubah. belum tentu bisa 100% ya. Nggak ada mekanik yang 100%. Mekanik motor GP aja nggak 100%. Kalau misalnya mekanik di motor GP 100% semua, gear satunya banyak nih. Enggak dong, enggak gitu. Maksudnya 100%. Ya kayak misalnya nih, gue turun, ya kayak gue kemarin ya, Jupiter gue refresh. Lu ngomong bisa, maksudnya bisa 100% balik refresh gitu. Oh iya. Tapi nggak sempurna. Kenapa? Karena kalau lu mau refresh sempurna, ya lu beli part ori yang bener-bener ori bawaannya dia. Kayak lu 0, lu mau refresh mesin, ya lu beli lagi blok yang isian 0 tapi orisinil. Oh iya sih, Lu balik. Itu jelas, itu jelas. Cuman kalau misalnya lu oversize, lu pakai seher yang ori, tapi tukang bubutnya ya gitu, tetap aja nggak sempurna kan gitu. Karena kan di bengkel nggak bisa satu tangan yang ngerjain. Kita mortar harus bawa ke tukang bubut, baut selek kita bawa ke tukang bubut, kan gitu. Nggak cuma gue doang kan. Berarti bisa dibilang mekanik udah kayak ini apa namanya? Koki gitu. Chef. Iya. Gitu. Ngeracik kan. Iya, ngeracik. Mekaniknya itu kokinya yang ngeraciknya. Cuman kan yang motong-motongnya beda lagi orang. Yang nyuci piringnya beda lagi orang. Gitu. Sama kayak di bengkel. Yang nyuci mesinnya beda. Yang Reno ya, Haji Poles. Haji Poles. Pokoknya kalau belum jangan dipulangin tuh motor. Berapa menit ya ini? Nggak tahu tuh. Gue kayak gini pengen ngobrol aja cuman anjir, udahan lah. Oke. 40 menit pak. Thank you. Sama-sama Mas Takson, jangan kapok. Yes. Jangan kapok bongkar motor di saya. Siap. Kalau ada keluhan kita garansi malu. Tuh teman-teman, spesialnya kalau di garasi kita tuh Garansi sampai malu. Kalau lu nggak malu-malu kebangetan. Oke gitu aja, karena udah lama juga. Thank you teman-teman udah ngikutin dari awal. Semoga bisa nambah wawasan kalian dan sehat selalu. Iya.